Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada konten baca buku kita kali ini, kita akan membacakan sebuah buku yang berjudul Bahaya Ideologi Komunis dan ISIS, sebuah karya dari Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah. Buku ini diterbitkan oleh Ma'had Al-Furqan Al-Islami, Serowo, Sidayu, Gresik, Jatim. Ini bukunya. Kita akan membacakan yakni pada halaman 12 sampai 15 pada buku ini, yang berjudul Komunisme Membantai Para Ulama. Allah Ta'ala memuliakan para ulama. Allah Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Adapun komunisme yang terlaknat, jika mereka masuk ke suatu negeri, maka mereka membantai para ulama. Karena mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan berkuasa di suatu negeri yang ada para ulama di dalamnya. Di dalam kitab At-Tadlil Al-Marsi oleh Rauf Salabi halaman 226 disebutkan bahwa di antara program komunisme adalah membunuh para ulama karena mereka adalah para pemimpin umat. Kemudian disebutkan pula bahwa di antara para ulama Turkistan yang dibunuh oleh beruang merah komunis yang dengki adalah Syekh Burhan Najjadri Kadil Qudad, Syekh Khan Marwan Khan Mufti Bukhara, Syekh Abdul Muttalib Damila, Syekh Mahsum Mutawalli, Syekh Abdul Ahad Dari Khan, Syekh Haji Mula Yaqub, dan Syekh Mula Abdul Karim. As-Suyuf Al-Batirah Lil Hadisi Suyu'iyah Al-Kafirah halaman 32. Tentang pembantaian Partai Komunis Indonesia terhadap para ulama merupakan perkara yang masyhur yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Tanggal 17 September tahun 1948, PKI menculik para kiai pesantren di Takeran di Magetan. Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi digelandang secara kejam oleh PKI dan dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian Desa Koco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Di sumur tersebut ditemukan 108 kerangka jenazah korban kebiadaban PKI. Selain itu, 100 orang ditangkap dan dibantai PKI di pabrik gula Gorang Gareng. Antropolog Amerika Robert Jay yang ke Jawa Tengah tahun 1953 mencatat bagaimana PKI melenyapkan tidak hanya pejabat pemerintah, tetapi juga penduduk, terutama ulama-ulama ortodoks, santri, dan mereka yang dikenal karena kesolehannya kepada Islam. Mereka itu ditembak, dibakar sampai mati, atau dicincang-cincang. Masjid dan madrasah dibakar. Bahkan ulama dan santri-santrinya dikunci di dalam madrasah, lalu madrasahnya dibakar. Tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena ulama itu orang-orang tua yang sudah ubanan. Orang-orang
dan anak-anak laki-laki yang baik yang tidak melawan. Setelah itu, rumah-rumah pemeluk Islam dirampok dan dirusak. Tindak kebiadaban FDR atau PKI selama melakukan aksi makarnya tahun 1948 yang disaksikan puluhan ribu penduduk laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak yang menonton pengangkatan jenazah para korban dari sumur-sumur neraka yang tersebar di Bagetan dan Madiun adalah rekaman peristiwa yang tidak akan terlupakan. Peristiwa pembongkaran sumur-sumur neraka itu telah memunculkan asumsi abadi dalam ingatan bawah sadar masyarakat bahwa PKI memiliki hubungan erat dengan pembunuhan manusia yang dimasukkan ke dalam sumur neraka. Itu sebabnya ketika tanggal 1 Oktober 1965 tersiar kabar para jenderal TNI AD diculik PKI dan kemudian ditemukan sudah menjadi mayat di dalam sumur neraka, lubang buaya di dekat Halim. Amarah masyarakat seketika meledak terhadap PKI, termasuk di lingkungan aktivis Gerakan Pemuda Ansor yang sejak 1964 membentuk barisan Ansor Serbaguna atau Banser di berbagai daerah yang dilatih kemiliteran karena memenuhi keinginan Presiden Soekarno membentuk kekuatan sukarelawan untuk mengganyang Malaysia, di mana anggota Banser yang emosinya tak terkendali, terutama setelah tewasnya 155 orang anggota Ansor Banyuwangi yang dibunuh PKI, dimanfaatkan oleh militer untuk bersama-sama menumpas kekuatan PKI yang telah membunuh para jenderal mereka. Tanggal 13 Januari 1965, dua sayap PKI, yaitu PR Pemuda Rakyat dan BTI Barisan Tani Indonesia, menyerang dan menyiksa peserta training PII Pelajar Islam Indonesia di Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, sekaligus melecehkan pelajar wanitanya dan juga merampas sejumlah mushaf Al-Quran dan merobek serta menginjak-injaknya. Yang sangat aneh, sekarang terjadi sebuah pemutarbalikan fakta yang sangat culas dan licik. Orang-orang PKI yang membantai dan melakukan pemberontakan, mereka membunuhi kaum muslimin. Sekarang mereka yang menuntut kepada pemerintah untuk meminta maaf, merehabilitasi, dan menuntut ganti rugi. Sebagian besar para penuntut adalah anak keturunan PKI, didampingi antek-antek imperialis asing. Langkah anak keturunan PKI itu terus menuntut pemerintah. Katanya banyak orang PKI yang menjadi korban pembantaian pada tahun 1965. Aneh, yang memulai pemberontakan dan pembantaian adalah orang tua mereka. Sekarang anak-anaknya menuntut balik kepada pemerintah untuk meminta maaf, merehabilitasi, dan mengganti rugi. Drama kehidupan apa lagi yang tengah mereka skenario untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Maling teriak maling, PKI organisasi teroris. Hendaknya disadari bahwa siapa saja yang mendukung dan bersimpati dengan orang-orang PKI, sesungguhnya ia telah mendukung aksi teroris komunis. Demikian yang dapat kita baca dari buku dengan judul Bahaya Ideologi Komunis dan ISIS, buah karya Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.